guys, welcome back to my channel. Aku lagi makan mie goreng sore hari ini ya guys. Nih mie gorengnya tuh. Mie goreng baru ya guys ya. Yang Mbak Im Wong sering makan nih ya. Mbak Im Wong sama Paula Hofser suka makan tuh ya, enak ya. Nih promonya dari Indosmi sedap. Aku berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus berkat makanan minuman ini. Haleluya amin. Nih guys. Enak kan? Enak banget. Enak banget guys. Dari mie sedap, dari Indomie sedap. Terima kasih Indomie sedap. Nggak pedes guys. Tapi enak. Ngantuk guys. Enak banget. Ngantuk. Gue punya teman guys. Gue punya cowok, orang Brasilia, orang Spanyol. Palanya gundul. Temen gue udah lama, temen gue orang Spanyol, asli orang Spanyol, orang Brazil. Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, tapi bisa bahasa Inggris. Temen gue, asli temen gue kenalan Facebook. Nggak taunya dari gue berteman dengan mereka dimanfaatin lah sama orang-orang di rumah gue. Kebetulan namanya sama, Pedro. Ngapain ya kan? Kepalanya gundul. Sekarang kan lagi ada isu katanya orang Kristen lagi dikulitin sama orang luar. Kalau di Indonesia mana ada orang Indonesia dikulitin? Yang ada lu dikulitin lagi lu sama orang Kristen. Dari gue punya temen itu guys yang namanya Pedro itu,
Ada dua gue temen gue. Yang satu agak tua, Pedro Gambin. Yang satu Pedro Sousa. Nah, yang satu ini, yang Pedro Gambin ini orangnya agak tua, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Dia nggak bisa bahasa Inggris dan dia bisa bahasa Indonesia. Jadi kita kendalanya di bahasa ya. Nah, yang satu lagi agak muda, tapi palanya botak, gundul abis. Namanya Pedro Suiza. Ngapain gue yang punya teman kenal di Facebook, gue yang berteman sama dia, dimanfaatin sama orang rumah yang kebetulan namanya depannya P. Nggak ada hubungannya, sebenarnya nggak ada hubungannya. Mereka cuma ingin memanfaatkan teman-teman gue nih, namanya sama Pedro, depannya P. Apa hubungannya? Tadinya gue punya messenger, gue bisa dipakai. Sekarang messenger gue nggak bisa dipakai. Nggak masalah ya, kita berteman belum tentu kita jodoh. Nama teman gue itu orang Spanyol, orang Brazil, namanya Pedro. Ada dua orang, yang satu Pedro Gambin, agak tua, yang satunya Pedro Suiza. Nah, kalau dibilang mau gue seneng sama yang mana, gue seneng lebih yang agak tua, Pedro Gambin, karena orangnya baik, enak. Kalau Pedro yang agak tua ini sih, yang Pedro yang agak botak ini gundul. Yang agak gundul palanya. Namanya Pedro Suiza, Pedro Chandra Suiza. Ya gue males dong. Namanya gue yang punya teman kok jadi lu yang manfaatin. Kebetulan namanya depannya P. Pedro. Pedro. Dimanfaatin lah sama mereka yang kebetulan namanya sama. Gue gak mau dong. Ngapain orang teman-teman gue kalau lu manfaatin gue gitu. Iya, istilah kata dia memanfaatkan teman gue. Kebetulan ada berita gonjang-ganjing orang Kristen sedang dikuliti oleh orang luar negeri. Ya kalau di sana orang Kristen di sana dikulitin itu urusan mereka. Tapi di Indonesia nggak ada orang Kristen dikulitin. Kalau orang Kristen dikulitin, pemerintahnya bisa jatuh. Pemerintahnya bisa diganti. Kalau agama Kristen di Indonesia dikulitin, pemerintahnya bisa diganti, bisa digeser, bisa digulingkan. Kenapa? Karena ini kan negara demokrasi, negara Pancasila, berdaulat, azas demokrasi. Mana ada orang Kristen dikulitin di Indonesia, sedangkan TKW yang disiksa di luar negeri aja dibantu sama pemerintah Indonesia untuk pulang ke Indonesia. TKW Indonesia yang Islam itu, ya TKW Indonesia yang Islam itu, yang pergi ke luar negeri nyari duit kerja jadi pembantu, mereka disiksa sama majikannya, mereka dikasih mati di luar negeri, kerja di luar negeri menjadi TKW dengan tidak dibayar gajinya. Pemerintah Indonesia yang pulangin ke Indonesia. Bagaimana bisa pemerintah Indonesia melakukan hal yang tidak hal yang sekeji itu di Indonesia? Orang Kristen dikuliti, ya bisa dikulitin lagi loh agama Islam orang Kristen. Di Indonesia ini kan sistemnya demokrasi, asas Pancasila yang dipakai. Iya, bukan istilah kata di luar negeri orang Kristen dikulitin terus Indonesia diberlakukan yang sama. Enggak, pemerintahnya akan dijatuhkan. Itu udah beda lagi. Iya. Makanya jangan salah kalau melihat orang itu pemerintahnya Indonesia mau dijadikan sama dengan di sana. Orang Kristen, kalau orang Kristen di luar sana kayak di mana gitu, ada tadi saya ngelihat ya orang Kristen sedang dikuliti sama orang mana ya, itu orang sana, bukan orang Indonesia yang dikuliti sama orang luar negeri. Memang orang sananya yang berasal dari negara sananya yang dikuliti sama orang sana yang beragama Kristen, mungkin iya. Tapi kalau di Indonesia nggak ada. Kalau di Indonesia ada yang terjadi begitu, ya habislah Indonesia. Yang paling banyak besar agama yang memeluk agama Kristen di dunia ini orang Kristen. Sayang salah loh.
agamanya yang memeluk agama di Indonesia, yang memeluk agama yang paling besar, paling banyak di dunia ini agama Kristen. Apa nggak habis tuh orang Islam kalau mengkuliti agama Kristen? Iya, apalagi kalau dia mengkuliti agama Kristen di Indonesia, ya habis pemerintahnya. Pemerintahnya bisa dihabisin sampai keturunan-keturunannya. Orang TKW yang Islam berangkat ke luar negeri, jangankan orang sana, TKW Indonesia berangkat ke luar negeri itu nggak digaji, malah disiksa, nggak digaji, pakai gosokan, pakai apa, itu TKW Indonesia nggak dibayar. Yang kasih pulang ke Indonesia siapa? Pemerintah Indonesia. Sampai pemerintah Indonesia bilang, buat apa cari kerjaan sampai jauh-jauh ke luar negeri kalau di Indonesia aja. Mereka kan pengen dapat duit gede, pengen dapat gaji yang gede. Nanti di sana orang Indonesia bilangnya kerja, nggak taunya sampai di sana baku cuki, sama orang-orang Bangladesh, ya kan? Iya. Ya kita orang Indonesia bilang, kata orang Kristen, kalau orang Kristen dikuliti di Indonesia, di dunia ini agama Kristen paling besar, paling banyak di dunia ini agama Kristen, bukan Islam. Salah. Orang Kristen mah nggak pernah takut. Ngapain mesti takut sama orang-orang Islam itu? Mereka nggak kasih makan kita kok, kita cari makan sendiri. Mereka nggak kasih makan kita cari makan sendiri. Kalau orang Indonesia aja, mereka menghormati bendera Indonesia yang cuma selembar kain dinaikkan di tiang bendera setiap tanggal 17 Agustus, itu hanya berupa kain. Apalagi orang Kristen yang Tuhannya digantung di atas kayu salib. Bagaimana dia nggak menghargai banget Tuhannya, yang Tuhannya dia mau mati di atas kayu salib, tergantung di atas kayu salib. Orang Indonesia aja menghargai bendera Indonesia. Orang Kristen orang Indonesia aja nggak ada yang berani menghina bendera Indonesia. Kenapa? Bendera Indonesia itu direbutnya dengan tetesan darah. Kalau bendera Indonesia aja dihargai, dihormati di Indonesia, apalagi Tuhan saya yang digantung di atas kayu salib, yang kepalanya dimahkotai duri, yang dicambuk, disiksa, ya kan? Nah, udah itu aja kita masih harus bisa menghargai, itu manusia. Kalau bendera Indonesia bisa kita hargain, apalagi manusia, masa kita nggak bisa hargain, kan gitu. Bodoh, orang bodoh. Orang Indonesia, orang-orang Islam pindah kerja di luar negeri, jadi TKW, jadi apa, nanti di sana diperkosa, disiksa, nggak dikasih makan, ya kan? Enak, ya salah lu sendiri. Kenapa lu mau berangkat ke sana diiming-iming gaji besar, kata sampai di sana nggak digaji, diperkosa sama orang-orang Bangladesh. Nanti pulang udah pada borokan, udah pada benjol-benjol, nggak dipulangin sama orang sana, tinggal nggak dipulangin sama orang sana, tinggalnya dia dibiarin begitu aja. Nanti dia ngadu nanti dia mengadukan nasibnya di kedutaan besar Indonesia yang ada di negara sana. Nanti dia mengadukan nasibnya, saya disiksa Pak, saya begini. Dia mengadukan nasibnya di kedutaan negara Indonesia yang berada di negara sana yang tempat dia bekerja. Nanti duta besarnya Indonesia yang ada di negara sana mengirimkan mereka pulang ke Indonesia dengan apa? Dengan biaya mereka sendiri, dengan biaya negara, bukan biaya pribadi. Perginya lo enak, biaya pribadi, ya kan? Tapi pulangnya agen itu mah nggak bertanggung jawab, agensi mah nggak bertanggung. Yang penting judulnya gue terima duit gitu. Bodoh. Kalau orang Indonesia aja bisa menghargai bendera Indonesia,
Tuhan saya itu mati di atas kayu salib, itu digantung sama kayak bendera Indonesia. Coba bendera Indonesia kan nggak bernyawa. Kalau Tuhan saya kan ada nyawanya di atas kayu salib, digantung di salib di atas tiang kayu. Tuh. Hari Jumat dia mati, hari Minggu dia bangkit. Kalau Indonesia kan benderanya nggak bisa bangkit. Orang dia berupa kain. Udahlah. Ini mah sekarang Indonesia ini lagi di kayak kita tuh perang lah, perang sana, perang sini, perang adu domba lah, perang saudara lah, perang apa, nggak ada kedamaian. Iya, kayak tadi malam tuh ada apa kayak tadi malam tuh tawuran anak-anak bocah masih kecil-kecil bawa kayu, bawa kayu, bawa bambu tengah malam jam 11. Bayangin, orang lagi enak-enak tidur. dia gerombolan mau nyerang siapa coba? Nggak, padahal musuhnya nggak ada. Mau nyerang siapa anak-anak itu? Musuhnya nggak ada, nyerangnya tengah malam. Iya, bawa bambu, bawa kayu, gerombolan, ntar lari-lari kayak kita tuh kayak orang dibikin panik, kayak dibikin panik, ditakut-takutin. Orang begitu mah nggak usah ditakutin. Apa yang ditakutin sama mereka? Anak segitu tahu open BO. Iya, yang disayangkan RT-nya goblok, RW-nya bodoh. Kenapa saya bilang RT-nya goblok, RT-nya bodoh? Anak segitu kok RT-nya nggak menghimbau. Udah jam segini anak-anak jangan pada nongkrong. Kemarin juga udah ada kejadian di Cendrawasih. Di Cendrawasih kemarin kan ada pembunuhan. Gara-gara salah sedikit dia ngegeber motornya berisik, akhirnya apa? Nggak terima, ditusuk. Kan begitu ceritanya, udah ada pengalaman. Ini enggak, gerombolan kayak sok jagoan. Gerombolan kok RT-nya nggak negor. Nggak negor warganya. Itu coba ditegur itu warganya. Anak-anaknya jangan sampai pada malam-malam pada keliuran bawa bambu, bawa kayu, nyerang orang. Nyerang siapa? Orang nggak ada musuhnya. Mau nyerang siapa? Musuhnya nggak ada. Cuma pengen gaya-gayaan, pengen sok-sokan, pengen dibilang, oh tawuran. Tuh kemarin di Kampung Bahari, orang tawuran ditangkepin semua sama polisi Tanjung Priuk, sama Polres 702 kalau mau tahu lu. Ini kok nggak dilaporin ke polisi gitu loh. Nyerang orang, nanti duduk di depan rumah orang nggak jelas, gerombolan. Kok RT-nya nggak ngelarang, RW-nya nggak menghimbau. Ini loh, ini ya yang gue bingung, polisinya pun nggak negor, nggak ngelarang, kayak disengaja gitu loh. Itu kan kayak orang nakut-nakutin warga. Pertama nakut-nakutin warga. Kan iya biasa teror gitu, nakut-nakutin warga. Biar warga takut, biar warga nggak ada yang keluar, biar warga nggak berani. Goblok. Ya akhirnya apa? Takut sendiri. Lagian gue bingung. Polisi kok nggak bertindak yang kayak begitu? Orang nyari duit halal dilarang. Orang nyari uang, nyari makan untuk sesuap nasi untuk makan, untuk menyambung hidup dilarang, nggak boleh. Ya kan? Mereka yang punya kuasa seenak udelnya, seenak perutnya sendiri, pengen dia sendiri yang merasa dirinya paling serba segala-galanya. Itu kemarin di Kampung Bahari itu loh, orang tawuran itu ditangkapin sama Polsek Tanjung Priok sama Polres 702. Kenapa tawuran? Orang pengennya dia sendiri yang merasa paling hebat,
paling segala-galanya, paling oke lah, paling begini. Apaan? Tai kucing. Tahu nggak tai kucing rasa coklat? Nah, itu tai kucing rasa coklat. Tai lasso. Tahu kan kalau udah dibilang tai kucing rasa coklat, tai lasso. Kayak lu tuh udah paling beres hidup lu. Lu aja cari makannya di mana? Orang kalau nyari makan jangan dilarang. Orang cari makan halal, nggak nyolong, nggak nyuri, kok dilarang. Giliran yang ngeganja, mabok miras, mabok teler, ngeganja, yang baku cuki sana, baku cuki sini, ya kan? Yang begini-begini di masjid, di musola yang begini-gini sampai gancet, kok nggak dilarang? Yang begini-begini di musola, di masjid, yang nyolong kotak amal di musola, di masjid, kok nggak dilarang? Saya bukan yang ngomong apa ya, saya berdasarkan kenyataan itu di masjid itu yang nyolong-nyolong kotak amal sampai dia berbuat mesum di masjid, berbuat yang tidak pantas di musola, sampai gancet, nggak bisa lepas, apa coba? Jangan mengkuliti agama Kristen kalau dirinya lu belum pada benar. Orang Kristen juga manusia, punya hati, punya jantung, punya otak juga orang Kristen. Orang Kristen juga punya otak, punya mata, punya hati, punya jantung. Jadi nggak bisa dibikin seenaknya. Ini gue punya temen namanya Pedro, dimanfaatin sama orang-orang gila di rumah gue. Enak banget lu. Teman-teman gue, lu mau manfaatin. Keenakan lu, sorry Dory Strawberry ya. Ya keenakan dia dimanfaatin. Lu bisa enggak bahasanya dia, bisa enggak bahasa Inggris, bisa enggak lu ngomong sama dia. Kasihan amat. Kecuali itu teman lu, terus lu punya hubungan komunikasi yang baik dengan lu aja nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Ngapain? Gua hapus langsung foto-fotonya, enak banget lu. Iya. Oke guys, ini dulu dari saya. Jangan lupa di like, di komen, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Di share, bagikan ya guys ya. God bless you all.